puluhan warga desa Giri Purno, Kecamatan Karanganyar, terserang diare akut yang diakibatkan oleh bakteri E. coli. 16.000 balita di kota Surabaya, Jawa Timur mengalami diare selama semester awal. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, rukun dan sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila dari ND untuk Indonesia. Introduce, my name is Rifka Aulia. I'm from Madrasah Alia Negeri ND. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, bakteri Escherichia coli adalah bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan gangguan saluran pencernaan seperti diare. Kondisi ini dapat disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Diare adalah salah satu penyakit yang sering terjadi di seluruh dunia dan menjadi penyebab kematian terutama pada anak-anak. Indonesia diperkirakan terdapat 200-400 kejadian diare setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT tahun 2017, kasus diare di Kabupaten ND mencapai 11.597 jiwa. Diare dapat disembuhkan oleh antibiotik, namun penggunaan antibiotik secara berlebihan dapat menimbulkan resistensi. Dari permasalahan tersebut, untuk menghindari resistensi maka dibutuhkannya alternatif pengobatan alami. Buah rambusa diketahui memiliki senyawa metabolit sekunder yang dapat menghambat bakteri. Buah rambusa banyak dijumpai di Kabupaten ND, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Kandungan dalam Quran Surat Toha ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dari segi rasa, bentuk, warna, dan juga manfaatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tertarik melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Senyawa Metabolit Sekunder pada Buah Rambusa sebagai Penghambat Bakteri Escherichia coli. Rumusan masalah, tinjauan pustaka. Pada penelitian ini saya menggunakan metode eksperimen uji in vitro. Sampel pada penelitian yaitu buah rambusa yang sudah matang secara fisiologi dan bakteri Escherichia coli. Teknik pengumpul data. 1. Sterilisasi alat. Saya menyiapkan bahan yang akan disterilkan, kemudian saya bungkus menggunakan aluminium foil, lalu saya masukkan ke dalam autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat. 2. Preparasi sampel. Saya mengambil sampel buah rambusa, kemudian saya potong-potong, lalu saya keringkan selama 4 hari. Setelah dikeringkan, saya haluskan menggunakan blender, selanjutnya diayak menggunakan ayakan. 3. Ekstraksi meserasi. Serbuk buah rambusa saya timbang menggunakan timbangan analitik, lalu saya bagi menjadi 2, kemudian saya masukkan ke dalam masing-masing area Mayer dan ditambahkan dengan pelarut metanol dan enheksan, kemudian saya rendam selama 24 jam, sesekali diaduk setiap 6 jam. Filter hasil meserasi kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator. 4. Uji fitokimia. Pada uji saponin, saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 2 tetes HCl. Pada uji tanin, saya menambahkan ekstrak buah rambusa dengan 2 tetes FeCl3 1%. Uji triterpenoid, ekstrak buah rambusa ditambah dengan 0,5 ml kloroform, 0,5 ml asam asetat anhidrat, dan 2 tetes H2SO4 pekat. Uji minyak atsiri, ekstrak buah rambusa diuapkan menggunakan Bunsen spiritus, lalu ditambah dengan 2 tetes etanol. Uji alkaloid, ekstrak buah rambusa ditambah dengan 5 tetes reagen Mayer. Uji flavonoid, ekstrak buah rambusa diuapkan menggunakan Bunsen lalu ditambahkan dengan 0,1 logam magnesium dan 5 tetes HCl. 5. Uji aktivitas bakteri. Saya menimbang media nutrien agar sebanyak 5 gram lalu dimasukkan ke dalam area Mayer dan ditambahkan dengan 250 ml Aquades. Selanjutnya saya panaskan menggunakan hot plate. Setelah dipanaskan, media Na dimasukkan ke dalam cawan petri, kemudian didiamkan hingga memadat. Setelah media memadat, saya menginokulasikan suspensi bakteri menggunakan jarum OC. Kertasnya kami sudah direndam dengan ekstrak buah rambusa, kemudian saya masukkan ke dalam media agar. Selanjutnya saya inkubasi selama 24 jam menggunakan inkubator dengan suhu 27 derajat Celcius. Zona bening yang terbentuk saya ukur menggunakan jangka sorong, lalu saya bandingkan dengan tabel klasifikasi respon hambat. Data yang diperoleh saya analisis menggunakan uji ANOVA, lalu dilanjutkan dengan uji Tukey pada taraf signifikan 1%. Hasil identifikasi senyawa metabolit sekunder menunjukkan bahwa buah rambusa mengandung senyawa tanin, triterpenoid, saponin, alkaloid, dan minyak atsiri.
Senyawa yang terkandung pada buah rambusa memiliki aktivitas terhadap penghambatan bakteri Escherichia coli. Ekstrak buah rambusa dari metanol memiliki diameter zona hambat sebesar 15,40 mm, sedangkan dengan enheksan sebesar 6,16 mm. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder yang terkandung pada buah rambusa. Ekstrak buah rambusa dari polaritas yang berbeda memiliki pengaruh terhadap aktivitas penghambatan bakteri Escherichia coli. Ekstrak buah rambusa dengan metanol lebih menghambat bakteri Escherichia coli dengan diameter zona hambat sebesar 15,40 mm. Sekian tahapan penelitian saya, makan minum terkontaminasi ngundang bakteri Escherichia coli. Walau diare meradang pasti, buah rambusa solusi yang pasti. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayres 2023 sukses!